Masih ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Lihat nih, masih mungkin karena masih pagi ya, masih belum baru bangun. Ayo kita mau nyanyi lagi, lebih semangat lagi. Coba salam kanan kiri yang katakan, kamu luar biasa. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita mau nyanyi lagi lebih semangat. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
sudah mau memperingati perjamuan kudus, betapa besar kasih Tuhan atas kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memerdekakan kita. Mari kita mau sama-sama ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bilurnya yang sembuhkan luka
membaca 11 janji pengakuan iman kita. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah yang dilengkap dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mukjizat-mukjizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga, dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang yang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk ruang Maha Kudus.
Sebab namamu bersyukur pagi ini Tuhan untuk kesempatan kasih karunia-Mu nyata bagi kami. Terima kasih buat nafas yang segar, masih ada kehidupan dalam diri kami pagi ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan masih Tuhan berikan buat kami. Bahkan beribadah dan melayani pagi ini juga adalah anugerah bagi hidup kami. Mari kembali berbicara buat kami, berfirman buat kami Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak sekalian. Ya, saya agak sedikit sendu pagi ini karena senior saya dipanggil Tuhan di Bandung kemarin. Ya, saya dikasih tahunya terlambat, saya lupa nggak melihat di WA. Umur 79 tahun, beliau namanya Pak John Samuel, dulu sering ke Tegal juga di GPI. Ya, saya sukanya beliau ini begini Bapak sekalian. Kalau saya ada kesempatan, saya telepon dia, kita ngopi bareng jam 7 pagi sebenarnya. Karena biasa kita habis 2 pagi jam 5 ya, jam 6 gitu. Jam 7 pagi kita ngobrol tentang pekerjaan Tuhan, tentang panggilan kita itu. Dan bagaimana kita bisa menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa di situ. Kemarin panggil Tuhan hari Jumat, kemudian dikuburnya besok. Waduh, saya bilang saya jadwalnya nabrak karena mesti kalau saya besok pergi ke Bandung, mesti pulang balik lagi karena besok saya akan ke Bandung untuk pelayanan. Jadi saya mohon maaf, saya udah pergi. Jadi pagi dia terima firman dari saya. Ini senior saya, orangnya baik banget, John Samuel namanya. Nah, sekalipun dia senior, dia suka terima firman dari saya yang saya kirim tiap pagi itu, dan kita suka diskusi, ngobrol bareng. Dan disitulah saya mendapatkan sesuatu. Ya walaupun mungkin sekarang saya di GSI, beliau di GPI, tetap di GPI. Ya, tapi hubungan kami baik. Jadi saya cuma bilang sama Tante Hana, istrinya, Tante, ya selamat jalan buat Om. Ya, selamat jalan kasih Tuhan. Saya suka bilang begitu. Selamat jalan ke kasih Tuhan. Ya, perjuangan imannya sudah selesai dan sudah siap menerima mahkota kehidupan. Itu yang luar biasa. Dan saya tidak mau membawa suasana buat Bapak Ibu sekalian, jadi ikut sendu. Ya, tetapi itulah hati saya. Kalau saya merasa dekat dengan seseorang, siapapun dia, itu saya merasa kehilangan. Karena bagaimanapun juga beliau adalah seorang senior dan mentor yang baik, yang bisa diajak ngobrol gitu. Umurnya 79, saya 62. Ya, cukup terpaut agak jauh. Tapi dia tuh nganggep saya itu seperti anak gitu loh. Ngobrol tuh enak gitu loh. Yes, Rino. Oh iya, siap. Nanti selalu nyebut kopi. Mau minum apa? Biasa aja lah, kopi yang kayak cappuccino. Itu aja sudah. Kalau nasi nanti ya. Yuk, Bapak sekalian, dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan pagi ini kita memasuki bulan Agustus. Saya serahkan kepada Bapak sekalian yang punya hati untuk merias gereja dengan merah putih, monggo. Ya, karena selama bulan Agustus ini kita akan berbicara tentang merdeka di dalam Tuhan. Itu tema utamanya. Tetapi nanti di khotbah-khotbah nanti masing-masing, nanti saya, Abi, Pak Dedi itu akan menyiapkan firman Tuhannya yang dalam lingkungan sekitar kemerdekaan hidup kita di dalam Tuhan.
bukan lagi merdeka secara jasmania, tetapi merdeka secara rohani. Karena banyak bisa dikupas di situ. Nah, pagi ini yang pertama, merdeka di dalam Tuhan. Cukup jelas nggak ya? Jelas. Cukup jelas ya. Yuk, mari kita buka bersama-sama Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Koma. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperkenakan kok perhambaan. Ini kalau boleh dibilang, kalau kita bicara tentang kemerdekaan secara Kristen, kemerdekaan di dalam Tuhan, kemerdekaan secara rohani, itu hanya kita dapatkan kebenarannya, hakikatnya ada di dalam Kristus. Nah, kenapa latar belakang ini dimunculkan dalam ayat ini? Bapak Ibu sekalian, ini kitab Galatia itu waktu itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Background orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka masih memegang kuat hukum Taurat, hukumnya Musa itu. Nah, hukum Taurat itu gak usah ngomong banyak lah, karena ada ratusan hukumnya. Tetapi intinya begini loh, kamu selamat kalau kamu berbuat sesuatu. Jadi selamat karena perbuatan. Makanya ketika Rasul Paulus menceritakan Injil Yesus, dikatakan di dalam Kristus ada kemerdekaan yang sejati. Mereka harus terima Injil keselamatan itu. Tetapi pengaruh-pengaruh itu kemudian muncul lagi dan akhirnya membuat iman orang goyang. Makanya seperti ini munculkan, kemerdekaan sejati itu ada di dalam Kristus. Nah, kita ini kan ulang tahun kali ini, ulang tahun yang keberapa ya kemerdekaan kita? 81 ya. Sudah 81 tahun kita merdeka secara penjajahan Belanda Jepang waktu itu, ya. Tetapi ingat kata Bung Karno, yaitu jas merah itu nggak akan lupa itu, bahwa perjuangan kamu lebih berat daripada perjuanganku, karena aku ngusir bule-bule, ya kan? Tapi kamu musuhmu bukan orang-orang yang kulit putih, orang-orang yang punya kulit sama gelapnya sama kamu. Dan itulah yang menjajah. Bisa kebayang Bapak Ibu sekalian, kalau sejak kemerdekaan 45 aja deh, gak usah ke belakang ya, 45 aja ke segini sekarang itu. Dan kalau kita mencermati kata-kata Pak Mahmud MD, kita ini negara yang kaya raya, ya, kaya raya, hasil tambang emas, nikel, timah, apalah, macam-macam kita punya tambang, kita punya semuanya loh. Kalau itu betul-betul dikerjakan, diolah secara benar, dikelola secara benar, orang Indonesia gak usah kerja 20 juta per orang tiap bulan loh, digaji. Saya punya teman di Finlandia, gak kerja digaji bro, mau beda. Bapak Ibu kalau nggak tahu kerja digaji sama pemerintah. Bisa kebayang nggak? Kita jungkir balik banting tulang peras keringat 1 bulan ada 30 juta. Itu Anda ongkang-ongkang dapat 20 juta loh. Kalau seandainya kekayaan itu dikelola secara benar. Artinya gini, kita merdeka secara bangsa, tapi hidup kita tertindas dengan kemiskinan, itu fakta. Sampai hari ini masih banyak saudara-saudara kita di Papua yang pakai koteka. Padahal kita semua udah berapa tahun kita pakai baju dan celana. Masih ada negara bangsa-bangsa kita, karena suku-suku masih banyak di dalam yang masih dalam secara manusia ya. Kita secara manusia hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya secara ekonomi mereka belum merdeka. Dan banyak hal yang lainnya lagi. Saya suka Bapak Aing, KDM di Bandung, ya, Jawa Barat, semua jalan mulus. Beberapa tahun yang lalu saya ke Jogja, saya bilang hebat Yogyakarta itu, di ganggang semua diberi aspal saudaraku. Itu Pak Hamengkubuwono itu nggak usah
masuk waktu ini memang belum banyak ya, belum ada TikTok dan sebagainya kan. Tapi semua jalan di Jogja semua bersih, semua jalan di Jogja semuanya rata, aspal semua, ikan semua sudah ramai itu. Jadi KDM itu juga bukan yang terbaru ya, terbaik mungkin ya. Ibu Shirley Juanda yang ada di Maluku Utara, lihat di situ bagaimana anak-anak Tuhan berusaha memerdekakan masyarakatnya dari garis kemiskinan, dari keterbelakangan. Kemarin saya melihat satu video betul-betul membuat hati. Ada satu ibu masuk rumah sakit, disuruh pulang. Akhirnya dia mengadu kepada Ibu Juanda itu, Ibu Shirley. Langsung didatengin, langsung dibawa ke rumah sakit, dimarahi itu rumah sakit. Memerdekakan dengan kesehatan, langsung dibiayai semuanya, luar biasa. Nah, kita sekarang bicara rohani. Apakah selama ini kita betul-betul mengalami kemerdekaan secara rohani dengan Tuhan, atau kita ke gereja, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita dapatkan di situ? Karena supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus, jadi intinya Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi kegiatan perhambaan. Intinya begini Bapak Ibu, dalam ayat ini dikatakan bahwa kita diselamatkan, kita merdeka dari kuasa dosa itu karena anugerah. Intinya di situ. Karena kasih karunia. Bukan karena kita melakukan ini itu, berbuat baik, melayani, berkhotbah, main musik, jadi singer WL, atau apapun saudara, Anda menyumbang gereja segala sebagainya, itu nggak menyelamatkan kita. Keselamatan yang diajarkan Kristus adalah kita percaya kepada Yesus, titik. Ada amin? Nanti ada ayat di bawah yang mengatakan makanya kita nggak boleh sombong. Ya, kenapa? Karena kalau kita diselamatkan itu cuma kasih karunia. Nah, mari kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan buat kita, karena Tuhan itu betul-betul mengasihi kita gitu. Jadi dasarnya karena kasih kepada kita, yang tadi dikatakan karena kasihnya kita diselamatkan, kita diampuni, kita dimerdekakan dan hidup di dalam kelepasan. Karena saya tuliskan di sini, apa sih makna kemerdekaan bagi kita itu? Merdeka itu apa Bapak Ibu sekalian? Ayo kita lihat, apa itu merdeka? Merdeka adalah keadaan bebas dari penjajahan, tidak mendapat tekanan dari pihak luar, serta berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu dari kamus Google. Kamus bicara seperti itu. Bebas dari tekanan apapun. Kalau Bapak Ibu termasuk ke gereja ada yang menekan, gak enak kalau ke gereja malu sama Pak Yosua, Anda belum merdeka. Gak enak. Ini kejadian di tempat yang lain, jangan ditiru. Orang gak punya duit, gak usah kasih persembahan. Daripada Anda memasukkan kantong tangan ke yang lain cuma masukkan ke kantong, masukkan kantong pakai amplop, dibuka amplopnya kosong, itu justru dosa. Halo? Ada amin? Kejadian loh. Kejadian Pak. Dia cuma pura-pura karena tangan cuma masuk ke kantong, dia ikut ke kantong. Bahkan yang kurang asem banget itu, orang tangan ke kantong bukan yang ngasih, ngambil uang. Ketahuan tuh sama CCTV. Wow, saya bilang, atas persembahan itu apa saudaraku? Jadi kemarin saya mau memberikan motivasi kita dalam ibadah, pelayanan atau apapun dalam kekristenan kita, bahwa itu nggak mempengaruhi keselamatan kita. Selama kita percaya Yesus sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran, percaya saudaraku. Hidup itu dan masuk surga itu bukan impian. Itu realita yang akan kita hadapi. Cuma nanti, bukan sekarang. Ada amin? Ada amin? Amin. Ada yang mau berangkat sekarang? Kalau ditanya, siapa mau masuk surga? Semua angkat tangan. Semua cinta Tuhan, semua angkat tangan. Siapa mau berangkat ke surga? Ntar dulu lah, gitu kan? Kenapa? Karena kita masih terikat dengan dunia ini.
Bapak Ibu sekalian, seharusnya dalam hidup kita, kalau kita ditanya, terpaksa ditanya ya, saya mau berangkat sekarang, seharusnya berani angkat tangan. Kalau memang belum waktu ini gak akan terjadi. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Oh itu akan kita mau tenang di mana saja, kapan saja, keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita merdeka dalam iman kita dengan Tuhan, semua sesuai waktunya Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Ingat zaman COVID kemarin, kapanpun mati juga dipanggil Tuhan, itu ya mati masuk surga. Kenapa sih? Katanya cinta Tuhan, katanya mau. Nah berarti kan gitu, orang yang merdeka di dalam Tuhan tuh nggak punya takut apapun juga, saudara-saudara. Betul nggak? Jangan merasa seolah-olah kita memikirkan keluarga, anak istri kita pikirkan begitu rupa. Kayak kalau saya mati sekarang dipanggil Tuhan kan, anak istri gimana? Sungguh juga kita memikirkan anak istri kita sekarang. Halo. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu dengan baik. Amin. Saya cuma berharap bahwa di dalam jemaat kita di sini tidak ada rasa takut terhadap apapun, Anda merdeka. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin. Percayalah, semuanya itu gak bakal terjadi dalam hidup kita, termasuk berkat itu. Kalau Tuhan gak mengizinkan, udah di depan pintu Pak, Anda gak akan mengalami itu. Percayalah. Aduh, ngalami banyak saya. Ya. Tapi kalau kita masih terikat, ada tekanan-tekanan karena faktor-faktor yang lain tadi itu yang membuat kita jadi bingung. Berarti Anda belum merdeka di dalam Tuhan. Kenapa masih takut? Ketakutan masih menghantui kayak, kalau saya kasih persembahan ini, nanti aku buat makan siang apa? Nah, itu Anda masih takut. Bukan kita nggak memikirkan, dipikirkan boleh, dikhawatirkan jangan. Orang khawatir akhirnya takut. Saya berharap jemaat semuanya lepas daripada ketakutan terhadap apapun juga, termasuk masa depan. Karena masa depan sungguh ada bagi orang yang percaya. Amin. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Semoga kita tidak ada unsur ketakutan apapun juga dalam dunia ini. Sekalipun walaupun kita punya pergumulan, persoalan, masalah itu banyak, tapi gak usah takut. Apa perlu nyanyi lagu itu? Gak usah ku takut. Nah ujung-ujungnya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha besar, Maha kuasa. Nah kalau kita percaya dengan Allah yang Maha besar, Maha kuasa, dan kata dia Allah dari Bapa kita, kenapa kita masa anak takut, khawatir kalau punya segala-galanya? Masalahnya kita anak yang taat atau enggak, itu masalahnya, itu masalah kita kan. Betul enggak? Tapi dalam Alkitab yang lain, Roma pasal 7 ayat 24, Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Kenapa dia tiba-tiba berteriak, aku manusia celaka? Mengapa Paulus berkata, aku celaka? Manusia celaka. Coba lihat Roma pasal 7 ayat 24, dikatakan aku manusia celaka. Tapi ayat 25 berkata, syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita dimerdekakan. Amin. Merdeka dari dosa, merdeka dari tekanan dosa, merdeka dari himpitan dosa, merdeka dari ketakutan dosa dan sebagainya yang urusan dengan dosa, kita lepas. Makanya betul-betul Bapak sekalian, iman kita, kehidupan Kristen kita di dalam Kristus itu yang terpenting, bukan di dalam gereja Bapak Ibu. Amin. Ya, perhatikan, di dalam Kristus. Kenapa? Karena cuma Yesus yang bisa menyelesaikan manusia itu dari kuasa dosa. Taurat itu nggak bisa. Bayangkan, ada 10 hukum, tapi kalau hukumnya itu banyak sekali, ratusan. Ada 300 berapa lah gitu ya, saya nggak hafal. Anda bisa ngomong 9 bebas merdeka melakukan,
Satu gagal kabeh, Pak. Dan karena Tuhan melihat bahwa tidak orang-orang yang mampu melakukan ke-10 hukum itu dengan benar, maka Tuhan turun jadi manusia untuk melakukan itu. Maka Yesuslah yang menyelesaikan hukum Taurat itu bagi kita. Jadi siapa yang percaya dengan dia, di kepalanya, kita ikut gerbongnya Yesus, selamat kita. Maka ini yang perlu kita jaga baik-baik di dalam Kristus itu, Bapak Ibu. Fakta kehidupannya begini, Bapak Ibu sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Waktu Bapak Ibu percaya dengan Yesus, diminta bayaran enggak? Gratis. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Keselamatan itu manusia nggak bisa. Anda punya harta sebanyak apapun, dunia dijual nggak bisa beli keselamatan satu orang aja, nggak bisa. Nah, cuma masalahnya bagi manusia kalau gratis itu seringkali disepelekan, gratis. Gratis tapi bukan murah kan Bapak Ibu keselamatan itu. Maka jangan pernah menyia-nyiakan yang gratis. Yang namanya keselamatan daripada Tuhan, kita mesti merawatnya. Misalnya begini. Misalnya ini barang berharga, contoh ya. Nah, tiba-tiba kan anugerah Tuhan saya kasih ke Pak Hoki. Terima, pulang bawa ke rumah. Kalau saya menghargai barang berharga, saya simpan di tempat yang mungkin nggak tersembunyi ya, tetapi yang aman. Betul nggak? Tapi mungkin Pak Hoki karena ini kayak murahan gitu kan, bisa aja loh Pak, taruh geletean, begitu jatuh, pecah atau rusak, kita kecewa. Tapi saya percaya ketika Pak Hoki sama saya menilai yang sama bahwa ini barang berharga, pasti akan disimpan di tempat yang berharga. Hati-hati. Bahkan orang mau pegang pun, jangan main pegang-pegang, itu bahaya. Nanti kalau makan bagus sekali, ada moto di TV kan, atau di mall-mall, hati-hati, jatuh, pecah, berarti Anda membeli. Betul? Kemarin kita main ke mall modern, saya deg-degan banget. Saya bilang, ini anak lari ke sana kemari, kebetulan ke daerah gelas-gelas. Saya bilang, jangan, coba kita teriakin gitu. Kenapa? Nanti kalau ngeremnya nggak pakem, lari sana kemari kan, nyenggol, kerompang, pecah itu membeli saudara. Jadi bagaimana kita merawat yang namanya keselamatan Tuhan? Maka Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan hati-hati. Sebab keselamatan yang benar itu, Yohanes bilang begini loh, dipindahkan dari tempat gelap kepada terangnya yang ajaib. Terang itu kelihatan, betul nggak? Coba kalau malam gini, tiba-tiba lampu ini kita matikan semua, tutup semua, apa yang terjadi? Terjadi kegelapan. Jadi apa itu definisi kegelapan? Tiada terang. Dulu saya bingung ditanya, apa itu Yosua? Yang namanya gelap. Mikir gelap apa ya? Belum lihat kamusnya. Apa arti gelap itu apa? Kemudian dosen bilang, gelap itu artinya ketiadaan terang. Coba nanti Desember nanti kita coba ya. Mungkin sebelum malam kudus lampu mati semua. Tiba-tiba Deren dari belakang buka pintu, bawa satu lilin yang kecil. Saya percaya semua mata melihat terang itu. Kenapa? Anak itu bawa lilin mau kemana?
Tapi satu lilin kecil yang menyala itu menjadi fokus perhatian. Ini penting buat kita bersama-sama. Saya percaya dia akan berjalan pelan-pelan dan atur nafasnya pelan-pelan agar dia nggak meniup lilinnya sendiri. Betul nggak? Halo? Kan kita masih begitu kan? Bagaimana kita menjaga ini tetap hidup di dalam kita? Kita mesti hati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai kita sendiri mematikan diri kita sendiri. Itu terangnya Tuhan yang memerdekakan kita, itu terang itu. Sehingga kita nggak tinggal dalam kegelapan, nggak terpengaruh dengan dunia yang gelap. Makanya saya bingung. Gereja ibadah kok gelap-gelapan semua. Waktu saya masuk kota Jakarta, waktu saya ada di Bandung, lah kok nyala? Kok nggak dinyalain lampunya? Nanti kalau firman Tuhan, lalu kita lah mohon maaf saya orang kampung saudaraku, rupanya waktu kebaktian lampu yang di mimbar ini semua seru, merah kuning hijau, bukan lampu merah ini. Tapi ternyata itu ya, yang mana dulu zaman saya kecil namanya sokle itu. Oh pantesan saya bilang, tapi begitu mau firman Tuhan baru biar semua nyala. Saya kenapa terangnya Allah punya ada enggaknya dari semula? Oh mungkin saya nggak tahu ya filosofinya apa, nggak ngerti saya sampai sekarang. Kenapa dimatiin dulu lampunya? Apakah pengeritan? Apakah persembahan nggak cukup untuk bayar listrik? Saya nggak ngerti. Itu punya masing-masing punya alasan. Tapi saya percaya siapapun kita pasti suka terang. Karena terang itu indah. Melihat matahari itu indah. Amin. Amin. Anda suka melihat matahari? Udah beberapa hari kemarin kita kasih si Chelsea mandi matahari di depan gitu. Kemarin keluar, wah ada mendung. Luar biasa ya. Kasih hidup kita biar orang lihat ada terang yang menyala di hati kita, karena kita bebas dari kegelapan apapun. Amin. Amin. Karena kita merdeka di dalam Kristus. Yang bisa membedakan dari gelap pada terangnya ajaib itu cuma Yesus. Dari kematian pada kehidupan itu cuma Yesus. Kita merdeka dengan kehidupan kita. Gak usah takut dengan kematian. Itu perjalanan hidup yang akan dilewati semua orang. Tapi sebenarnya waktu kita dikuburkan, kita berpindah dari kematian kepada kehidupan yang sejati bersama dengan Tuhan. Makanya saya suka menulis sekarang, kalau ada teman saudara yang meninggal itu, kalau dia anak Tuhan, selamat jalan kekasih Tuhan sampai jumpa di kekekalan. Ya. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Semua orang udah jatuh dalam dosa, seperti yang kita baca tiap bulan, sebulan sekali itu. Jadi kita nggak bisa berharap dengan manusia, siapapun dia nggak bisa. Cuma Yesus yang bisa membedakan kita dari gelap pada terangnya yang ajaib. Amin. Nah ingat ini baik-baik. Ada ayat yang bagus di kitab Efesus. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Urusan keselamatan hidup, kita nggak bisa sombong Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia Allah turun bagi kita, kita diselamatkan waktu kita mengaku percaya dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan. Jadi ini penting, karena beberapa orang masih punya anggapan hidup sakarepe dhewe, hidupnya amburadul, gak ikut firman Tuhan, dan dia merasa dia diselamatkan karena jadi diaken di gereja, kan dia melayani. Diaken itu kalau di Bandung biasa bawa perjamuan kudus di depan, dari asar nyambut tamu dan sebagainya, banyak hal, ambil persembahan gitu.
itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, tidak untuk kita diselamatkan. Beda Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu teman kita yang gak pelayanan gimana? Apa gak diselamatkan? Enggak. Sekali lagi, kita diselamatkan karena kasih karunia. Amin. Bukan perbuatan. Nah, itu tadi yang dikatakan di kitab Taurat itu begitu. Yang melakukan selamat, yang gak bisa melakukan gagal. Itu hukum Taurat. Dan Alkitab berkata tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan Taurat dengan benar kecuali Yesus. Maka Yesus pengganti hidup kita. Jadi kalau kita lihat salib tiap hari Bapak Ibu sekalian, ingat itu. Seharusnya yang di situ kita. Yosua ada di sana seharusnya. Ya enggak, Pras ada di sana seharusnya. Tetapi kita digantikan. Yesus menggantikan kita, ganti kita di situ. Makanya Bapak sekalian, hargai keselamatan hidupmu masing-masing. Karena waktu kita menghargai salib, kita sedang menghargai diri kita sendiri. Kita memang dikasih murah, cuma-cuma, tapi itu bukan murahan. Mari hargai hidup kita masing-masing. Amin. 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 Ingat ya, baik-baik. Kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus itu karena pengakuan kita di mulut, percaya di hati, kita diselamatkan. Kalau kita berbuat baik setelah itu sebagai buah kehidupan yang baik. Tapi kita nggak melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk mencari keselamatan. Nah, keselamatan diberikan cuma-cuma gratis oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Bahkan yang luar biasa, kitab Yohanes pasal yang pertama 12 dikatakan disebut anak-anak Allah. Dan olehnya kita berkata Aba ya Bapa. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana kita menghargai kemerdekaan hidup kita. Selama 1 bulan ini kita diingatkan terus, kamu sudah merdeka di dalam Kristus. Tekanan kita semua di dalam Kristus. Jadi sekarang kita itu dalam Tuhan dikatakan begini, apa yang kamu pikirkan, pikirkan di dalam Kristus. Apa yang kamu katakan, katakan di dalam Kristus. Apa yang kamu lakukan, lakukan di dalam, semuanya di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Dan semua nilainya adalah kasih. Siapa yang sudah membaca renungan pagi ini? Bu Abi udah baca, Bu. Bagus, puji Tuhan. Apa pesannya, Bu? Lihat, panggilan baru, perlu urapan baru. Saya kupas di kitab Yeremia. Bagaimana Yeremia keturunan imam. Bapak Ibu, kalau keturunan imam itu biasanya nanti keluarganya ya imam semua, anak laki-lakinya. Tapi Tuhan panggil Yeremia bukan lagi jadi imam, diambil sama Tuhan, diurapi sebagai nabi, jubahnya baru. Kenapa? Waktu saya mengupas itu saya belajar, kenapa ya? Kenapa Yeremia dipanggil seperti itu? Ternyata Yeremia itu dia mesti berhadapan dengan keluarganya sendiri, imam-imam, tapi udah nggak benar imamnya. Istilahnya jubahnya udah kotor, urapan udah kotor di situ, diganti semua sama Yeremia. Kan nggak mudah Bapak sekalian kalau khotbahin keluarga sendiri, gampang nggak kira-kira? Halo, ya, mudah nggak suami khotbah di rumah? Nggak gampang, saudaraku. Nggak gampang. Kenapa? Karena anak istri kita lihat hidup kita tiap hari. Perlu urapan baru, itu panggilan baru itu. Bisa kebayang nggak? Saya sedikit singgung di situ. Saya percaya orang-orang yang korupsi itu, yang disebut koruptor, yang ketangkep itu kan, ada nggak yang Kristen? Banyak. Pertanyaan saya, ke gereja mana dia? Saya nggak tahu. Pertanyaan saya lagi, ini saya tanya dengan diri sendiri. Kira-kira Gembala Sidang tahu nggak kalau dia korupsi? Nah kan sulit Pak.
Pertanyaannya, bisa nggak pendeta mengkhotbahkan sesuatu yang melepaskan jemaatnya sendiri keluar dari tekanan hidup yang namanya koruptor itu? Nggak gampang, saudaraku. Nggak gampang, itu perlu urapan nabi itu untuk menyatakan nabi khotbah kan begitu kan. Nabi zaman sekarang bagi-bagi kartu nama. Nabi dulu kalau habis khotbah bla 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 begitu langsung dia lari, saudaraku. Kalau nggak lari lomba tembing, lomba apa tombak, semuanya nancep ke dia nanti. Dikejar dia. Iya, Elia sama Ahab dicari kan, mau dimatiin tuh. Nah khotbahnya selalu nggak enak. Tapi khotbah di gereja itu sekarang ada nggak? Kamu akan diberkati, kamu akan berkelimpahan. Banyak tuh orang datang ke sana. Tapi beda kan? Bapak Ibu percayalah, kalau Anda nggak bertobat, semua kita mati dalam dosa, semua akan neraka. Ada nggak yang begitu? Waktu nggak diundang lagi tuh. Kalau ada hamba Tuhan masih takut untuk menyuarakan kebenaran, Anda belum merdeka di dalam Tuhan. Berarti tantangan buat kita pun juga harus melakukan yang benar. Betul nggak? Halo? Ya dong. Kita mengkhotbahkan, masa kita nggak melakukan? Yang benar aja dong. Nah, itu perlu urapan baru. Merdeka di dalam Tuhan seperti apa sih? Maka kita sekarang susah sampai hari ini udah 81 tahun ya, 80 tahun kan lah, dari 81 tahun kita mengalami kemerdekaan, tapi masih kita bisa kemerdekaan? Sulit. Karena faktanya bangsa kita masih dalam tekanan hidup, dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh ketakutan, dan banyak hal yang menjajah bangsa kita. Walaupun Londonnya sudah di pulang kampung, Jepangnya sudah pulang kampung, ya kan? Inggrisnya sudah pulang kampung sekian ratus tahun yang lalu. Tapi kita ternyata justru dijajah oleh bangsa sendiri. Itu kata-kata Bung Karno. Musuhmu bukan Londo lagi. Kemarin baru saya dengar lagi, saya baca itu Pak Mahfud tadi ngomong, kami bukan Londo Ireng. Ya, yang saya ikuti perkembangan informasi saudaraku. Jadi kenapa Pak Mahfud bisa ngomong kami bukan Londo Ireng? Tapi kan ada kesan-kesan, ya kan? Padahal udah mau kemerdekaan lagi nih, kita merayakan 18 Agustus nanti kan kita 17 Agustus tahun 45. Tapi ada orang nyanyi 16 Agustus tahun 45, esoknya hari kemerdekaan kita. Betul juga sih. Jadi bukan 17 sih, 16 Agustus tahun 45, esoknya hari kemerdekaan. Betul kan? Esoknya kan 17 gitu. Waduh, ini orang-orang ada-ada saja ya gitu, bikin lagu gitu. Nggak salah sih, tapi ya kurang tepat aja, udah terlanjur ada 17 Agustus itu hari kemerdekaan kita. Nanti Bapak sekalian nikmati. Selama 1 bulan ini kita akan belajar banyak tentang hal merdeka di dalam Tuhan. Sudah nggak kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan? Tiada takut, tiada tekanan hidup. Faktanya kita kan masih banyak tekanan. Yang paling saya bilang paling gila tuh hari-hari ini, orang hidup dengan tekanan pinjol. Kemarin hari ada satu kaum muda saya dulu Jakarta, WA, telepon, nangis-nangis, tuh, minta bimbingan lagi. Ini kamu muda saya dulu, saudara, sudah lama ya, dari tahun 2000. Tiba-tiba ketemu lagi, suaminya meninggal. Dia Pekanbaru, akhirnya dia, gimana kalau saya balik ke Jakarta gimana? Ya terserah. Akhirnya dia balik ke Jakarta sama mamanya, dan dia bilang, mohon didoakan dan dikasih niat lagi. Dia sini berdoa lagi. Saya bilang, bagaimana aku ngajarin kamu berdoa, kamu mudaku? Apa yang terjadi? Saya bilang, saya ceritakan masalah hidupnya, kemudian terakhir-terakhirnya dia kena pinjol. Waduh, Tuhan Yesus, saya bilang,
pinjaman online, dikejar-kejar dia kolektor, perempuan. Nanti kalau saya ke Jakarta disuruh hubungin dia, mau ketemu, saya belum ketemu udah nangis dulu gitu loh. Seorang hidupnya punya anak satu, suaminya meninggal masih muda nih. Di sini seperti siapa ya? Kayak Dedi gitulah, tapi ini perempuan, masih umurnya segitulah, belum 30-an lah kira-kira. Masih muda banget kan? Baru 30-an. Punya anak satu, nangis. Kak, gimana kak? Saya, aduh, kalau kena pinjol gitu ya aku gimana? Aku juga gak punya duit untuk memerdekakan kamu, kan uang. Wah, banyak itu. Sekian ratus juta. Saya bingung, bagaimana kamu bisa menata hidup seperti itu? Dan banyak orang kan sehari-hari terikat dengan pinjol. Hati-hati Bapak sekalian, hati-hati banget. Tolong kelola uang berkat yang Tuhan berikan buat kita sebijak-bijak mungkin. Jangan terikat dengan hal yang lain yang gak penting, gak perlu, gak usah. Bisa berangkat begitu. Ya, jangan di rumah makannya susah, tapi penampilan gayanya walalah. Tuh ada yang begitu juga ada. Jangan berbangga hidupnya mewah tapi ngutang. Jangan. Dan di kota ini juga ada tuh, apa namanya? Apa bro? Bakset. Apa itu namanya yang terkenal tuh? Mekarsari apa? Mekar. Sari aja. Hati-hati Bapak sekalian. Ingat ya, Tuhan memerdekakan kita nggak cuma jiwa kita untuk merdeka dari kuasa dosa, tapi Tuhan juga mampu memerdekakan kita dengan hidup yang berkemenangan, hidup yang berkecukupan. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda bermasalah dengan ekonomi, datang ngomong sama saya. Tak kasih tahu caranya. Bagaimana kita merdeka di dalam Tuhan. Bukan saya nggak akan kasih uang saudara. Kalau datang sama saya nggak akan kasih uang, percaya saya. Saya pendeta, tapi saya akan kasih kail atau mungkin perahu untuk Anda bisa menangkap ikan sendiri dengan cara yang benar. Kadang-kala kita itu bukan nggak diberkati, ngelolanya salah. Kita nggak merdeka di dalam pengelolaan keuangan kita. Ketidakbijaksanaan kita dalam mengelola keuangan itu termasuk kita masih terikat dengan yang tadi itu tuh. Makanya saya bersyukur jadi hamba Tuhan, karena ayatnya berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Haleluya. Haleluya. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada yang dimakan, puji Tuhan, nggak ada ya sudah puasa sebentar. Halo? Gimana? Maka kalau ada bekerja, gajimu yang 1 bulan itu atau mingguan atau mungkin harian, kelola dengan sebijak-bijaknya, dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan berkata tidak pernah kita hidup kekurangan di dalam Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dia nggak pernah kekurangan yang baik. Amin. Nah, Tuhan berjanji memerdekakan kita, termasuk masalah keuangan, merdeka dalam keuangan. Cuman ngelolanya bener enggak, itu masalahnya. Sekali lagi, kelola. Kesehatan juga begitu, kelola kesehatan kita, bener enggak kita? Katakanlah kita enggak bijak. Kelola hidup kita bagaimana? Bapak Ibu, dokter sudah bicara banyak. Kenapa? Kita itu, dan saya berusaha keras untuk mendisiplin diri. Jam 10 malam saya tidur. Karena kalau saya tidur jam 10, jam 11 itu kan pulas, mulai kan? Pulas-pulas. Nah, jam 11 sampai jam 1 itu detox tubuh kita. Artinya badan tuh mengolah dirinya, mengeluarkan racun-racun itu dengan sendirinya. Makanya sebelum tidur biasa disarankan minum air hangat.
Bangun tidur, minum juga air hangat. Saya tidur jam 10, bangun jam 4, langsung malamnya air hangat, pagi-pagi segelas air hangat. Makan pisang 1 dari jam 4. Nah, antara jam 10 sampai jam 1 itu, Bapak Ibu, kelola baik enggak? Kalau kita mengelola waktu, kita mengelola kesehatan kita. Kalau kita nggak bisa mengelola waktu, berarti kita belum merdeka dengan waktu kita. Hati-hati. Sekarang masih kuat, masih muda. Nanti tunggu. Begitu usia 40 ke atas, banyak orang bermasalah dengan kesehatannya. Karena cara mengelola waktunya nggak pas. Kesehatannya nggak pas. Bapak Ibu, saya cuma mau kasih ingat aja semuanya ya. Jangan lupa lagunya Rhoma Irama. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau Anda sedang ronda. Masih ada ronda hari ini? Ya toh? Loh, Bapak Ibu, saya itu juga kalau ada waktu kesempatan saya suka nonton film-film tentang sniper ya, film perang gitu, saya suka. Tapi sesuka-sukanya saya nonton bola jam 10, jam berapa? Jam 1, oh enggak. Saya lebih baik tidur daripada nonton bola. Lah ada orang bisa nonton bola nggak tidur, tapi besoknya nggak bisa ke gereja. Ya, nggak usah tertuduh ya. Kalau ada di sini, bayangkan nonton bola dibela-belain nggak tidur, tapi besok pagi juga ke gereja. Kan bisa sore juga enggak juga, belum bangun. Termasuk bangsawan saudara. Bangsa Netanyawan. Berarti dia belum mengelola waktu dengan merdeka dia. Karena masih terikat dengan waktu-waktu tertentu. Saya suka sesuka-sukanya apapun. Ditanya makanan, Pak bisa makan ini makan. Semua makanan saya bisa makan. Cuman kalau itu nggak bermanfaat untuk tubuh, buat apa? Saya nggak diatur oleh makanan, saya nggak diatur oleh yang lainnya. Saya mengatur diri saya sendiri dengan hikmatnya Tuhan yang diajarkan. Berarti kita belajar merdeka dalam banyak hal. Kalau kita merdeka kan nggak tertekan kan? Halo, jujur. Apapun yang menekan kita, ditekan enak nggak? Enggak. Alkitab berkata gini, kalau hidung ditekan, apa yang keluar? Darah. Kalau hatimu ditekan, apa yang keluar? Tergantung yang di dalam. Percayalah itu kata Alkitab. Jadi kalau ada tekanan hidup dalam diri kita, orang yang banyak tekanan biasanya umurnya nggak panjang. Kenapa? Karena hidup tiap hari dengan depresi, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal yang menekan dia. Akhirnya stres. Tapi kalau hatinya lepas, happy tiap hari, sukacita tiap hari. Ayat Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Ada amin? Amin. Mari usahakan kita sehat bukan karena minum obat. Kita sehat karena kita sukacita di dalam Tuhan, merdeka di dalam segala sesuatunya. Kita baik-baik dan ingat, itu semua adalah anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kesimpulannya, ya, kita dimerdekakan dari dosa karena iman kepada Kristus Yesus. Itu adalah kasih karunia. Roma pasal 10 ayat 8-10. Ketika kamu mengaku dosa, mengaku Yesus Tuhan dalam hidup kita, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita dimerdekakan. Di situ kita merdeka yang sejati di dalam Tuhan. Kita merdeka dalam Kristus bukan karena perbuatan baik kita atau Taurat Tuhan. Karena Taurat kan bilangnya begitu. Ya, karena yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan. Selamat karena melakukan atau perbuatan, enggak. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Dan Yohanes pasal 8 ya, Yohanes pasal 8 ayat 6 dikatakan begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lihat, yuk kita berdiri bersama-sama. Ayat terakhir, Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Saya akan membacakan dari firman Allah yang hidup. Coba apa katanya ya?
Sebab itu jikalau anak itu membebaskan kalian, barulah kalian benar-benar bebas. Mungkin tidak tahu lagu itu. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Bisa lagu itu? Bisa. Bisa? Bisa. Hafal. Lagu mungkin kita pelan-pelan belajar, tapi yang merasa bebas di dalam Tuhan pasti nyanyi lebih semangat. Yes. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas Oleh darahnya domba Allah. sekarang saya Bebas. bebas, Bebas. 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 Haleluya. Udah bisa? Bisa. Mari Pak Musi maju ke depan. Mari, mari. Gak apa-apa, tenang aja. Ini lagu itu dulu. Ya, sesuai dengan khotbah kita hari ini. Karena Yesus sudah membebaskan kita, memerdekakan kita. Kalau ada yang sakit pagi ini, pastikan ada pulang. Udah bebas dari kesakitan itu. Amin. Yang punya masalah ekonomi, bebas sampai ekonomi pagi ini. Pertolongan Tuhan nyata buat kita. Amin. Apapun yang mendekat kita bebas di dalam Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah. Sekarang saya bebas. Yo. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, ya bebas, bebas, bebas. Saya bebas, saya bebas, 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 bebas. Sekali, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang penting kita itu mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena kalau bulan Agustus itu hanya datang setahun sekali. Perjamuan kudus tiap bulan loh kita perjamuan kudus. Bukankah perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus yang mati itu buat hidup kita? Amin. 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 Jangan ingat, selalu ada pengharapan dalam kemerdekaan hidup. Setiap waktu kita datang ke Tuhan dan berkata, Yesus Tuhan, ampuni aku, lepaskan aku, berkati aku. Amin. Kita mengalami semua kebaikan Tuhan. Amin. 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 Ingat, bulan Agustus setahun sekali, tapi setiap bulan kita perjamuan kudus. Itu mengingatkan kita bahwa Yesus sudah memberikan kemerdekaan bagi kita Yes. dari segala dosa. Kita hidup tidak lagi untuk diri sendiri atau dunia, tapi kita hidup untuk Tuhan. Amin. Mari petugas perjamuan silakan maju ke depan. Salibnya, Salibnya, selamanya mulia. Dosaku mari katakan salibnya. Bapa di surga, kami bersyukur pagi itu mengambil perjamuan. Layakan kami untuk melayani perjamuan. Layakan kami Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus pagi ini. Darah-Mu yang suci menguduskan hidup kami, melayakan kami.
memerdekakan hidup kami dari kuasa dosa. Dan karena kasih karunia ada pada kami pagi ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di dalam nama Yesus kami mengambil perjamuan pagi ini. Haleluya. Sekalian yang belum menerima perjamuan, silakan angkat tangan untuk kami melayani pagi ini. Hai anakku, sudah semua, mari kita persiapkan. Ya, mari kita angkat roti kita di tangan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan roti dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan kita di sebelah kanan kalau sudah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Amin. Nah, kita minum dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya. Makasih Tuhan. Pagi ini kami diingatkan kembali akan korban Yesus. Engkau yang sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa. Karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Amin. Kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Yes. Sebab bukan perbuatan baik kami diselamatkan, Yes. tetapi semata-mata pemberian Allah. Kasih karunia Tuhan. Dan kami sudah merdeka di dalam Tuhan karena Kristus. Amin. Biar kami hidup benar seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Oh, terima kasih. Berkati hamba-hambamu semua pagi ini. Yes. Berkati sedang jemaat pagi ini Tuhan. Yes. Bahwa di dalam Kristus kami menemukan kemerdekaan yang sejati atas kehidupan kami. Termeterai semuanya
dan kami boleh menjadi pelaku firman. Amin. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, terus memberkati. Shalom. Info waktu sepekan untuk doa bersama. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa jam 5 pagi. Doa malam dan persiapan pelayan untuk hari Minggu diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Mari mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, terlebih teman-teman yang sudah terlibat melayani. Mari kita dapat hadir dalam doa-doa bersama yang diadakan gereja, terkhususnya untuk doa malam yang digunakan untuk persiapan pelayanan. Ibadah perjamuan kudus akan diadakan Minggu 2 Agustus 2026. Ibadah pagi jam 7, ibadah sore jam 5. Mari mengundang demi jemaat untuk dapat hadir dan ikut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Fellowship memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Gereja akan mengadakan fellowship diadakan Rabu 19 Agustus 2026 jam 7 malam di gereja dengan dress code merah ataupun putih untuk atasan. Mari mengundang seluruh jemaat kita hadir bersama-sama dan merayakan acara ini. Family Gathering akan diadakan family gathering mulai dari Sabtu 12 Desember 2026 sampai dengan Minggu 13 Desember 2026. Kita akan menginap di Wisata Bukti, berangkat dari Sabtu 12 Desember jam 2 sore dengan budget 200.000 per orang untuk makan, transportasi, sewa villa, dan karcis untuk masuk Bukti. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Desi R atau Saudari Gabriela dan batas akhir pendaftaran Minggu terakhir bulan November. Mari bersama-sama mengajak seluruh jemaat kita antusias semangat untuk mempersiapkan acara family gathering ini. Mulai dari sekarang dihimbau untuk kita semua dapat menyisihkan khususnya untuk budget berangkat ke wisata Bukti. Terima kasih, dan untuk acara ini hanya dikhususkan kepada jemaat GSJ Nirmala saja. Kepala Sidang Pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ulang tahun di bulan Agustus. Kita Tuhan tetap setia dan tetap senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu di mana pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami jemaat di Nirmala untuk beribadah di tempat ini ya Bapak. Dengan segala kesehatan yang kami terima sampai pagi hari ini kami tidak kekurangan suatu pun juga Bapak. Kami percaya ini semua karena kasih karunia-Mu Bapak. Dan kami bersyukur Bapak di mana pagi hari ini kami juga telah menerima perjamuan kudus yang telah Engkau berikan kepada kami Bapak. Di mana Engkau lewat putra-Mu Bapak telah mempertikaikan kami dari segala dosa. Dan kami telah lepas dari belenggu dosa karena kemurahan-Mu, karena pemberian-Mu Bapak. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hasil kerja kami, tapi ini semua karena kasih anugerah-Mu. Seperti yang kami terima firman pagi hari ini Bapak yang dibawakan oleh hamba-Mu, bahwa kemerdekaan yang kami terima adalah kemerdekaan yang murni datangnya dari kepada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kasih anugerah atas kami orang percaya ya Bapak. Bapak berkati gereja kami, GSJ Nirmala Bapak. Berkati segala rencana kerja kami di tempat ini ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang memampukan kami gereja ini Bapak untuk berjalan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Berkati
Bapak Yosua beserta istri dan anaknya Bapak di dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Bapak. Kiranya Bapak Engkau turut campur dalam kehidupan beliau ini Bapak. Dan kiranya kehidupan gembalamu ini Bapak menjadi bukti nyata akan kasih karuniamu kepada kami orang-orang yang mengasihi Engkau, yang percayakan Engkau ya Bapak. Juga kami berdoa Bapak untuk seluruh pekerja di tempat ini Bapak. Kiranya Bapak Engkau berkati seluruh pekerja, seluruh yang terlibat dalam pelayanan ibadah di tempat ini Bapak. Agar kami semakin hari semakin lebih lagi dalam pelayanan di tempat ini. Semua untuk memajukan gereja ini, semua untuk kemuliaan daripada namamu ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini, terutama yang hadir pagi hari ini Bapak. Kami percaya Bapak bahwa lawatanmu terjadi atas jemaat yang ada di tempat ini, bahwa yang sakit yang pagi ini datang tempat ini, Engkau pasti akan berikan kesembuhan yang luar biasa ya Bapak. Dan yang beban berat, yang bermasalah, kami percaya Bapak, jalan keluar, kekuatan, solusi pasti kami terima. Dan kami sepulang dari tempat ini Bapak, kami percaya damai sukacita akan hadir dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami ya Bapak. Bapak berkati bangsa negara kami dan kota kami Bapak. Kiranya Bapak kedamaian, sukacita hadir dalam kehidupan daripada bangsa negara kami dan terutama kota kami Bapak. Dan tak lebih lagi Bapak, untuk tempat kami beribadah tempat ini, kami berterima kasih untuk keamanan yang kami dapat, kedamaian yang kami dapat. Kiranya selalu hadir dalam kehidupan ibadah kami tempat ini Bapak, bahwa kami akan selalu beribadah dengan kondisi yang tenang, tanpa gangguan apapun juga ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kasih anugerah-Mu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Bapak persembahan ini berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini kami landaskan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum memberi persembahan, kita akan angkat pujian hari ini Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain kecuali mengingatkan saja bahwa Bapak sekalian untuk rencana 12-13 Desember nanti itu saya berharap bahwa kita semua bisa ikut. Karena kita tidak ada Natalan di sini. Jadi 25 itu hanya ibadah Natal di sini. Tapi perayaannya kita gantikan itu di acara family gathering di Guci tanggal 12-13 itu nanti. Jadi Bapak Ibu yang penting ngatur waktu, siapkan diri sebaik-baiknya, terus daftar. Kalau ada kesulitan, kalau ada kesukaran atau apa kira-kira halangannya, tolong jangan diem.
sampaikan kepada ketua panitia apa kesulitannya, apa kendalanya, ya. Saya berharap bulan depan sudah mulai ada pendaftaran, mulai pendaftar ya. Itu. Jadi nggak usah khawatir untuk apapun juga. Sekali lagi, saya berharap kita boleh merdeka di dalam kehidupan kita. Jangan takut terhadap segala sesuatu, apapun juga. Ingat, Yesus sudah memerdekakan kita. Tidak ada kemampuan, Tuhan kasih kemampuan. Tidak ada kekuatan, Tuhan kasih kekuatan. Itulah kasih karunia. Amin. Jadi saya berharap nanti semuanya boleh ikut dan mulai mendaftar. Ya, saya percaya masih ada waktu untuk berdoa, berusaha kita ke depan, sehingga nanti sungguh-sungguh family gathering kita yang pertama itu nanti kita boleh merayakan Natal di luar. Dan semoga berjalan semuanya dan tidak ada yang tidak ikut. Saya berharap semuanya ikut. Itu di belakang ada apa itu? Ada ada gerakan Baik, kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup kita ibadah pagi ini bersama. Mulia nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulia nama-Mu Tuhan, Kaulah yang terima puja tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Di akhir ibadah kami pagi ini Tuhan, kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang memang layak menerima segala penghormatan kami. Terima kasih buat kasih anugerah pagi ini. Kami boleh beribadah dari awal sampai akhir, semua berjalan dengan baik. Dan kalau sebentar Tuhan, umat-Mu akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kembali kepada kehidupan kami yang sejati. Hidup hari-hari dalam pimpinan Tuhan. Tapi biarlah satu paradigma yang baru pagi itu menyertai kami. Kami hidup di dalam kemerdekaan Tuhan. Karena Kristus sudah memerdekakan kami. Dan kami mau hidup dalam kemerdekaan ketika kami ada di dalam Kristus. Apapun kami kerjakan, Kristus ada di situ. Apapun kami lakukan, Kristus ada di situ. Maka keberhasilan, keberuntungan, kejayaan, kehormatan menjadi bagian kehidupan kami anak-anak-Mu. Satu minggu ke depan Tuhan, kami serahkan hidup kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk terima berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pagi ini kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa segala berkat kasih anugerah Allah di dalam Bapa Yesus Tuhan kita itu, dalam persekutuan mereka Roh Kudus yang akan menguatkan, meneguhkan iman kita pagi hari ini, siang hari ini, sampai nanti Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya kita boleh ada bersama dengan Tuhan. Mari kita yang percaya terima berkat, katakan sama-sama amin. Bapa terima kasih, Bapa terima Saran dulu Bapak Ibu, kita akan ke satu dulu sedikit. Kamu cakep sekali, mau kemana?
Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jangan pulang dulu karena kita ada perjamuan kasih di belakang. Ya, Tuhan di Yesus belakang ada memberkati. sesuatu disiapin itu.